Selamat malam teman-teman, atau selamat siang, selamat pagi. Ya pokoknya pada saat kalian nonton video ini, uh, sini gue mau bahas tentang pertemuan 3 dari kelas backend basic. Ya, sorry banget kemarin gue nggak sempet gue nggak sempet ini bilangnya nggak bisa kelas hari Sabtu, soalnya gue ada kegiatan. Jadi gue mau bikin video aja sih untuk materinya. Nah, pertemuan ini yang kita pelajari adalah satu function, dua template literal, array methods, dan juga nanti terakhir ada praktek dan juga tugas. Pertama yaitu function. Function adalah sebuah fitur pada JavaScript yang dapat dijalankan dan berisi beberapa statement atau baris kode. Nah, ciri khas dari function ini biasanya yaitu sebagai sebuah block of code ya. Jadi dia tuh beberapa baris kode di dalam satu blok yang dibatasi oleh buka kurung dan tutup kurung. Nah, nanti kita lihat gimana. Nah, untuk ciri khasnya itu dia pertama menerima input, mengembalikan output. Tapi ada juga yang nggak menerima input, tapi pada umumnya dia seperti itu fiturnya ya. Dia bisa menerima input dan mengembalikan output. Nah, function umumnya disimpan pada suatu variabel yang nantinya akan dipanggil di suatu saat pada saat program dieksekusi. Nah, jadi maksudnya nanti kalian bikin kalian tahu kan, udah variabel kan kemarin udah dibahas tuh. Nah, biasanya function itu bisa disimpan pada suatu variabel dengan tujuan nanti variabel itulah yang nanti kita panggil untuk memanggil function tersebut. Jadi variabel itu mereferensikan function tersebut di memori. Nah, berikutnya function dapat dijalankan dengan menggunakan nama variabel tersebut dan ditambah dalam buka kurung tutup kurung ini, dan input di dalam kurung tersebut jika ada ya. Function hanya dapat dipanggil di konteks di mana function tersebut dideklarasikan. Ini yang kita bahas. Jadi maksudnya function ini hanya bisa dijalankan apabila function itu dideklarasikan di konteksnya. Nah, konteksnya ini di konteks penulisannya itu loh. Misalnya kalau functionnya itu kalian declare di dalam sebuah function lain gitu kan ya. Terus kalian mau coba panggil dari tempat lain yang nggak ada function itu kan. Nah, nggak akan bisa guys, undefined nantinya. Maksudnya undefined tuh jadi sebenarnya nggak ada function loh di konteks itu. Nah, ini contohnya ada untuk function ini ada keyword function spasi namanya dalam kurung, terus ini kurung kerawal buka konsolok. Nah, ini dalamnya itu bisa apa aja. Nah, ini kalau gua mungkin konsolok hello kan. Nah, terus tutup kurung. Nah, nanti setiap kali memanggil function say hello, dia akan menjalankan kode di dalamnya nih si konsolok ini gitu. Berikutnya ada template literal. Adalah sebuah cara membuat string dan dapat menggunakan variabel. Merupakan alternatif dari string concatenation. Nah, maksudnya nanti kita bahas juga. Jadi string itu nanti kita bisa tambah manipulasi ya. Nah, supaya string itu bukan hanya dibilangnya statis gitu loh. Kayak misalnya Anda buka kutip tutup kutip, buka kutip isinya tutup kutip kan, bisa gitu kan. Nah, bukan tutup kutip sih, kutip aja bilangnya. Kutip. Nah, bedanya kalau template literal dia sama seperti string, tapi dia itu bukan menggunakan kutip tapi backtick.
backtick itu yang ada di bawahnya tombol escape kalau nggak salah, di tombol escape di keyboard kalian tuh di bawahnya. Nah terus dapat menggunakan variabel dalam backtick. Nah bedanya kalau misalnya uh, dengan model yang biasa, string yang biasa itu kalian mungkin masukinnya pakai plus atau pakai apa gitu ya. Nah sedangkan kalau di template reader nggak perlu, yang penting dia ada sintaknya beda lagi. Dia pakai dolar terus kurung kurawal terus nama variabelnya langsung di situ. Nanti ntar dia otomatis di insert gitu ke template literalnya. Nah berikutnya enter dapat menghasilkan nilai. Nanti kita bahas ya maksudnya apa enter dapat menghasilkan nilai. Nah yang kalian harus tahu sih ya apa namanya, ketika kita pakai model string biasa untuk new line itu kan harus ada kayak kodenya slash backslash n kalau nggak salah, backslash n kayak gini. Kayak gitu ya. Kita kalian mau apa namanya, mau baris baru. Nah sedangkan kalau di apa namanya template literal kalian nggak perlu, kalian cukup enter aja. Ntar gue kasih tau kenapa gitu. Array method, nah ini terdapat banyak array method yang disediakan oleh JavaScript untuk mengolah array. Jadi kemarin kita udah bahas kalau array itu kan sebenarnya sebuah objek ya. Nah objek khusus yang memiliki banyak metode gitu di situ. Nah metode yang dimaksud itu apa ya, metode-metode yang dapat digunakan untuk mengolah array teman-teman. Nah, beberapa yang umum tuh ada push, pop, map, reduce, filter. Kegunaannya itu dia mempermudah operasi pada array, menggunakan implementasi yang ada, mengurangi redundansi atau duplikasi kode ya. Misalnya yang di JavaScript udah disediain tapi kalian pakai lagi gitu, implementasi lagi. Nah ini kalau kayak gitu kan kalian buang waktu ya, satu buang waktu, dua buang tenaga. Nah kenapa nggak pakai yang ada gitu. Lalu hanya dapat dipanggil pada tipe data array. Ya betul, kalau misalnya kalian panggil ini di sebuah tipe data yang lain, bukan yang bentuknya array yang depannya yang kurung siku itu loh. Nah itu kalau nggak ada, kalau kalian nggak terapin di situ ya nggak akan ada ya kan, karena kan pada dasarnya ini kan sebuah apa bilangnya, metode inilah milik objek array ya kan. Nah kalau kalau misalnya kalian pakai yang lain, nah berarti metodenya bukan metode milik objek array, milik objek itu ya kan. Nah itulah kenapa nggak bisa, karena nggak ada, emang nggak ada gitu. Jadi kalian nggak bisa ngarang gitu kan, harus tepat ya, yang kalian tipe data yang kalian gunakan harus tepat array. Prakteknya ya, sini kita coba praktekin tadi beberapa tadi ya. Nah sama gue pengen nunjukin nih pertama kali kalian tadi ada function ya. Nah kita coba mendeclare function. Nah function ini gue pengen ngapain nih, function gue pengen apa namanya, function yang dapat menambahkan dua angka dan mengembalikan hasilnya. Oke, add to number. Oke, kita function terus kita kasih namanya, terus kita kasih kurung apa namanya, parenthesis ya. Terus kita blok, kita buka nih untuk di kurung kerawalnya. Nah dalam sini kita masukin apa ini maksud. Nah apa yang kalian mau jalanin di dalam. Nah karena untuk menambahkan dua angka dan mengembalikan hasilnya tentunya kita perlu yang namanya
dua angka dong. Nah, dua angkanya kita masukin biasanya dapat dari mana? Nah, kalau misalnya dua angka itu kalian mau jadiin input atau dia ini yang bersifatnya dinamis lah ya, sesuai masukan dari user. Nah, kalian bisa taruh di sini. Ini kalian masukin aja number 1, number 2. Nanti berikutnya ketika fungsi ini dipanggil, kalian harus masukin dua angka tersebut. Nah, sini gue mau coba dapetin dua angka itu. Kalian tinggal masukin aja gini 1. Nah, untuk mengakses input 1 yang nanti dimasukin tinggal 1, udah begitu. Nggak usah kalian kayak let gitu. Nah, ini kan bukan ya, tugas dari let itu kan untuk ngedeclare variable, sedangkan di sini udah langsung ada variabelnya, kalian tinggal pakai gitu. Nah, terus kita mau ngapain? Kita mau nambahin dua angka tersebut, tambah 62. Kita simpan aja di variabel ya, result. Terus kalian mau ngapain? Kalian mau balikin hasilnya gitu ya. Coba. Nah, untuk memanggil fungsi ini, pastikan kalian ada di konteks yang sama ya. Konteks yang maksud tuh scope-nya itu scope ya bilangnya. Deklarasi fungsi itu harus di daerah di apa namanya, ini yang sama loh, space yang sama misalnya kalau ini ada di konteks yang ini namanya konteks dasar ya atau global ya. Nah, di global ini kalian harus punya yang memanggil fungsi itu numbers, harus ada function deklarasi ini di sini ada di konteks global. Kalau misalnya kalian masukin function ini di konteks yang lain, misalnya gini, dalam konteks fungsi ya, kita masukin lagi ya, misalnya kita bikin gini, kita bikin gini, headers ya. Kita masukin dalam sini ya. Nah, sebenarnya tadi itu juga udah hilang kan ya dari Java, dari kalau kalian pakai VS Code. Nah, terus kalian mau ngapain? Nah, itu kalau misalnya kayak gitu, jadi konteksnya hilang ya, konteks add to numbersnya. Jadi harus ada di satu tempat yang sama, jangan di dalam konteks lain, atau malah nggak sama sekali nggak ada gitu. Nah, itu kalau kayak gitu nanti error teman-teman. Sebenarnya nggak bakal error di JavaScript, soalnya JavaScript nggak bisa compile kan. Nanti kalian tahu errornya ya ketika orang lain pakai atau kalian pakai kan. Kalau misalnya di compile nggak bisa, karena nggak JavaScript nggak di compile. Jadi kalian tinggal masukin aja nih angkanya 5,6. Nah, jadi num satunya itu adalah 5 sesuai urutan ya, num 2 nya adalah 6. Terus dia mau ngembaliin apa? Ngembaliin tambahan dari num 1 dan num 2. Kalian tinggal, nah kan kalau dia balikinnya dia si hasil dari tambahan itu, kalian tampung dong isinya dong, cons result. Namanya sih terserah ya, apa aja. BTW nama yang di sini sama yang nama yang di sini nggak ngaruh ya teman-teman ya. Kalau ini kan, nah tadi kan udah ajarin kalian konteks ya. Konteks yang di dalam sini nggak bisa diakses dari luar. Konteks ini dalam hanya ada di dalam gitu. Karena si resultnya ini di dalam, result yang di luar ya dia baru lagi gitu. Kalau misalnya kalian panggil di sini kayak gini, terus ini kayak gini, hapusnya. Error ya, karena nggak ada kan, karena konteksnya hilang ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian
eh, jadi kalian mau variable result taruh lagi di sini nggak masalah, karena konteks yang di dalam fungsi sama konteks global itu beda gitu maksudnya. Kalau kalian masih bingung nanti kita bahas lagi, mungkin kalian bisa nanya gue di WA. Nah itulah intinya. Terus kalian mau coba cetak ya result itu. Nah btw yang dicetak tuh result yang di sini ya, bukan result yang di sini. Kenapa? Karena itu kan dia kan di dalam nih konteksnya. Konteks result ini, nama variable result ini ada di scope-nya function scope, atau itu dibilangnya scope sih, scope. Nah scope itu adalah sebuah bilangnya kayak inilah eh, jangkauan, bukan jangkauan sih bilang, iya sih. Jadi hmm, ke inilah apa namanya, aksesibilitas daripada sebuah variabel. Nah scope dari variabel result itu ada di scope-nya itu add to number ya, di dalam function add to number. Sedangkan scope variable result yang di sini, scope-nya itu di global ya, keseluruhan dari semua. Nah makanya ketika kalian cetak result, yang dipakai adalah scope yang global, result punya si global. Lebih baik kita coba. Nah 11 hasilnya, 5 tambah 6 11 gitu. Terus ada lagi, kalau kalian kalian mau ngapain lagi ya, fungsi udah sih kayak gini. Terus ada lagi function namanya function expression. Nah nanti function itu kalian simpan di sebuah variabel. Nah kali ini kan kalian nge-declare di apa namanya, langsung ya dengan keyword function. Nah kali ini kita bikin variabel add 3 number ya. Nah sama dengan function. Nah ini ada sedikit beda kan, jadi dia tuh functionnya ini sebenarnya nggak punya nama, anonymous. Nah tapi dia disimpan di variabel add 3 number gitu kan. Nah untuk mengakses function anonymous ini kita bisa pakai variable add 3 number gitu. Bedanya apa sama yang ini? Sebenarnya dari level, ada levelnya sih, kayak apa ya, lebih recommend yang mana ya tergantung. Kalau kalian masih belum terlalu paham boleh pakai dua-duanya juga boleh sebenarnya itu. Tadi menerima 61 62, return 61 tambah 62 tambah 63 itu. Terus kita lihat, nah error karena nggak bisa sama kan, 3 number. Lima enam tujuh. Nah bedanya ya nggak terlalu beda sih secara fungsional ya, dilihat dari kacamata nggak beda. Terus ada lagi namanya arrow. Divide ya, divide number. Arrow ini dia itu apa namanya, nah dia itu bentuknya begini teman-teman. Nah jadi kata function ini hilang ya, terus dia diganti sama apa? Nah dia tetap ada dalam kurung, dan dia tetap ada di dalamnya tuh, udah tetap ada input, ada argumennya.
input atau argumen, namanya input atau argumen terserah sih manggilnya apa. Terus setelah itu dia sebelum dalam kurung kurawal ini ada panah ke arah gitu kan, panah ke kanan gitu. Nah ini bedanya apa sama ini, sama yang tadi? Nah kalau kalian lihat dia tuh nggak bisa ada namanya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian kayak gini nih, add to number, nah gini, error ya, karena dia ini sebenarnya bukan pengganti dari function express declaration. Dia itu adalah pengganti dari anonymous functionnya. Nah jadi gitu kenapa bedanya. Kalau kalian nggak paham, kalau function declaration kan bisa dinamain ya, sedangkan function anonymous ini bukan bernama, sedangkan hanya function yang ya udah function aja gitu. Dia nggak di siapa yang nyimpen ya harus ada yang nampung gitu loh. Kalau nggak ada ya otomatis fungsi itu kurang berguna, kurang apa namanya, nggak inilah, nggak disimpan sama siapa-siapa ya, cuman memori bocor aja gitu, gak ada yang make. Nah terus ngapain nih di sini? Nah kalian tinggal masukin aja tadi ini. Nah terus gini kalian masukin oke 10 bagi 5 2 tuh. Kalau misalnya ditanya pakai yang mana, pakai mana aja sih nggak apa-apa, pakai ini juga boleh. Karena sebenarnya ada lagi level yang di atas, cuman gue nggak mau ngebebanin kalian untuk memahami hal tersebut. Yang kalian harus tahu ya, tujuan ini untuk apa namanya ngeblok supaya codingan-codingan di dalam blok ini bisa panggil lagi gitu. Terus ada lagi teman-teman, array method template literal. Misalkan kalian punya ini, kalian punya objek ya, India student. Terus kalian mau nyetak nih variabelnya di sini di konsol. Kan biasanya orang kalau nyetak begini ya, hello my name is tambah student dot name. Nah gitu, hello my name is India. Tapi dengan adanya template literal kalian bisa menggunakan kayak gini, tanpa ada plus plus nih kalian bisa langsung manggil dengan syarat ada backticknya. Jadi kalian hapus dulu, ini kalian komen aja ya, kasih komen di sini backtick. Nah hello my name is, nah ini kan gak perlu tambah tapi kalian perlu ini. Kalian sama manggilnya kayak gini. Nah sama aja kan. Terus kelebihannya apa lagi selain itu, selain lebih ramping ya, kalian kalau new line tinggal enter gini, terus kalian begini. Nah ternyata dia bisa new line ya tanpa adanya bantuan. Nah ini gimana, kenapa kayak gini aja sih. Nah
tuh ya. Jadi new line enter itu jadi kayak new line gitu, ada baris baru kan. Nah coba kalau kita bandingin sama ini, sama tadi yang tadi. Terus sekarang gini. Nah malah ngaco nih ya guys ya. Tuh coba aja kita coba run ya. Invalid or unexpected token. Nah karena dia kan bacanya baris baris codingan per baris ya. Nah sedangkan kalau adanya backtick tadi kalian bisa enter gitu tanpa adanya error. Terus ini kalau mau apa namanya, kalau mau ada spasinya gimana? Kalau mau ada spasinya harus ada ini kayak gini. Nah terbaru dia ada spasi. Nah ini kan codingannya jadi kayak parah ya, jadi kurang rapi gitu kan. Nah mungkin itu tujuan dari adanya template tutorial kayak gitu. Lanjutnya ada array method. Kalian tahu nih kan ada array nih, new num array. Kalian masukin ya 1 2 4 7 8 9 10. Kalian mau ngapain? Kalian mau gini, kalian mau ngapain? Kalian mau pakein array tersebut, kalian pengen ngapus angka terakhir dari itu, dari array tersebut, item terakhir. Kalian bisa pakai gini, pop. Nah itu kalian cetak nih. Kalian cetak lagi num array. Nah coba kalian cetak, angka terakhirnya hilang setelah di pop. Terus kalian mau ngapain? Coba kalian push ya, push angka 11. Kalian cetak, nah ternambah. Nah gitu sih keuntungannya. Nah terus ada lagi beberapa gini, kalau misalnya angka itu ganjil, dikembalikan gitu loh. Kayak kita pengen coba meriksa apakah angka itu ganjil. Kalau misalnya ganjil, kasih gitu kan, masukin ke array baru. Kita pakai array yang tadi, terus kita filter. Nah filter sendiri dia itu nerima functionnya, sebuah function. Nah yaitu kita gimana cara taunya, kita apa namanya, masukin aja nih functionnya apa. Nah, oke. Oke, ini kalau saya kecetak nih, kalian lihat ya. Tuh, yang kecetak hanya bilangan ganjil, bilangan genapnya aja. Karena kita udah kasih dia kan. Nah, function filter ini dia tuh method filter, dia nerima function lagi gitu, teman-teman. Function apa yang diterima?
function yang digunakan untuk menyaring ya, apakah uh, untuk lolos penyaringan ini loh. Nah, untuk mengetahui apakah angka itu termasuk bilangan genap apa enggak, kita harus dong kita cari kita bagi dua, terus kalau misalnya ada sisanya itu ganjil kan. Terus kalau kita bagi dua ternyata kosong, hasilnya nol, sisanya bukan hasilnya, sisanya nol, itu 100% bilangan ganjil, bilangan genap gitu kan. Nah dari situ kalau misalnya ternyata ini hasilnya adalah true, sama dengan ya kan, ternyata sisanya adalah nol, oke berarti lolos filter. Jadi satu ini nggak lolos sih kan, karena setelah dibagi dua ada sisanya tuh bukan. Nah satu bagi dua berapa? Satu bagi dua nggak bisa dong ya. Nah satu bagi dua berarti hasilnya pasti ada kembalinya satu kan. Terus dua bagi dua nol, tiga bagi dua satu, tapi sisa satu ya. Terus 4 bagi 2 nol, 5 bagi 2 sisa satu, 6 bagi 2 nol, 7 bagi 2 sisa satu gitu. Jadi yang terima filter cuman 2, 4, 6, 8, 10, basically seluruh bilangan ganjil gitu maksudnya. Kurang lebih begitu sih untuk prakteknya. Untuk tugasnya nanti kita susul ya.